Selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lotumapi, Lokatua Matapi Channel. Setelah beberapa purnama hilang dari peredaran, hari ini Lotumapi hadir kembali ke hadapan pemirsa Lotumapi sekalian. Kalau boleh dikatakan pemirsa, atau kalau ada pemirsa yang menonton ini. Bersama saya Hancel dulu dan rekan-rekan saya di belakang lensa hari ini, Bung Renal Elmeo, Bung Sigato Penat, Bung Abin Liko, dan Portas da Cruz. Walaupun lama menghilang dari peredaran, hari ini mungkin boleh dikatakan bahwa Lotumapi jadi podcast Pride Treble Winners. Karena di hadapan pemirsa Lotumapi sekalian hari ini hadir satu-satunya pelatih sepak bola di NTT yang meraih Treble Winners, 3 turnamen di NTT, Piala Tari Memorial Cup, Piala Gubernur, dan Liga Pelajar Sulatin Cup. Coach Cletus Marcelinus Galde. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Selamat sore pemirsa Lotumapi. Selamat berjumpa kembali di Lotumapi. 3 tahun lalu, salah satu narasumber atau bintang tamu Lotumapi punya satu quote, sepak bola adalah bagaimana menguasai bola atau kehilangan bola. Dan hari ini mungkin Lotumapi boleh tambahkan, sepak bola hari ini adalah bagaimana memiliki piala atau kehilangan piala. Bagaimana, Coach? Kalau saya memang ya tergantung publik ingin jawaban yang mana nih. Kalau ingin jawaban, saya pasti akan memilih bisa dua-dua, tergantung sudut pandang. Saya mau memiliki piala atau kehilangan piala. Kalau sudut pandang tentang pembinaan, saya pikir kehilangan piala itu hal yang wajar, biasa. Orang kemudian bisa merasakan makna dari mendapatkan kembali kan karena dia pernah merasakan kehilangan. Kalau dia tidak pernah merasakan kehilangan, dia tidak akan pernah merasakan bagaimana maknanya mendapatkan. Kalau konteksnya pembinaan atau konteksnya soal menang kalah, ya saya pasti memilih untuk saya tidak mau kehilangan piala. Tapi kalau konteksnya pembinaan, konteksnya untuk bagaimana sepak bola ini harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya sekedar datang ke lapangan dan meraih gelar, ya saya bisa memilih untuk kehilangan piala. Walaupun sebenarnya saya pribadi saya tidak mau seperti itu, karena ya seperti apapun ya Bung Hasil pernah sampaikan bahwa Belanda dengan segala macam reputasi bermain cantiknya, bermain indahnya dengan filosofi total football, tetap orang akan omong berapa banyak dia sudah menjadi juara dunia, belum pernah. Ya, orang tetap akan memilih seperti itu. Terima kasih. Quote baru lagi. Orang akan tahu bagaimana cara mendapatkan setelah dia pernah merasakan kehilangan. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Coach, saya akan mencoba metode yang digunakan oleh rekan host saya, Bung Renal Elmeo, memberikan pilihan ganda. Mungkin teman-teman Lotumapi kangen dengan metode Bung Renal itu. Hari ini saya berikan 3 ke Coach Cletus. Oh gitu ya. Lebih memilih Arrigo Sacchi ataukah Lionel Scaloni? Lebih menyukai gaya sepak bola Latin Amerika, Afrika, ataukah Eropa Asia? Yang ketiga, lebih memilih Maluku atau Papua? Yang pertama dulu ini. Yang tiga-tiga. Tiga-tiga itu. Oh maksudnya tiga-tiga itu saya pilih salah satu nih. Ya, tiga-tiga itu pilih satu persatu. Satu persatu. Arrigo Sacchi atau Lionel Scaloni. Ya saya umur sama dengan Lionel Scaloni, 46 tahun. Saya memilih Scaloni karena per hari ini saya melihat saya punya hampir semua pertandingan utuhnya Argentina dari penyisian sampai dengan final.
dan saya tidak menemukan dia memainkan sepak bola dengan pendekatan yang sama di setiap pertandingan. Mungkin itu saya suka sebenarnya dengan Arrigo Sacchi, tapi ya dia legenda, dia hebat di masa lalu bersama The Milan, bersama Italia di 94. Dia juga saya pikir salah satu pelatih dengan konsep yang di masa itu menurut saya dia sudah sangat visioner. Dia punya filosofi bermain yang lumayan modern lah. Tapi per hari ini saya suka dengan pendekatannya Scaloni. Bahkan kemarin dia baru memimpin Argentina membantai Brazil dengan skor 4-1. Dan bukan hanya soal skornya, tapi saya melihat memang Scaloni punya pendekatan bermain yang luar biasa. Gol kedua Argentina itu kalau saya hitung mungkin hampir sekitar sampai dengan gol mungkin hampir mendekati 30 sentuhan sampai terjadi gol. Seperti Argentina Serbia di Piala Dunia ya 2006. Jadi saya mungkin lebih ke Scaloni. Dan memang saya bola sekarang dia lebih saya bola dengan pendekatan-pendekatan yang sangat adaptasi, membutuhkan adaptasi. Amerika Asia, Amerika Afrika atau Eropa Asia? Amerika, Afrika atau Eropa, Asia. Kalau saya mungkin lebih ke Amerika Afrika mungkin ya. Amerika Afrika. Papua Maluku? Kalau Papua Maluku, saya kalau per hari ini saya mungkin lebih ini ke Maluku. Ke Maluku ya. Nanti kita akan bahas itu. Ngobrol-ngobrol dengan berdasarkan 3 pertanyaan di awal tadi. Sebelum kita ngobrol dengan dasar 3 pertanyaan tadi, mungkin nggak ada mania atau para simpatisan PSM Ngada, atau mungkin yang tidak bersimpati pada PSM Ngada, atau siapa saja yang mungkin merindukan sosok Coach Cletus pasca ETMC 2025. Mungkin aku bertanya, kira-kira apa kabar Coach dan bagaimana perasaan setelah selesai ETMC? Setelah treble winners seperti Arrigo Sacchi yang setelah memiliki kejayaan di Milan lalu mencoba menggali keindahan sepak bola Italia, tapi akhirnya kandas di Piala Dunia 94 dan Euro 96. Ya. Kalau ya kabar, ya saya pikir pasca Eltari, ya saya pikir sebagai pelatih, sebagai orang yang hidup di iklim sepak bola Ngada yang besar dengan segala macam reputasi Ngada di sepak bola NTT, ya pasca STMC kita kalah dari PSIND di 16 besar, ya perasaan ya aslinya sedih atau akibat kekalahan itu, kecewa dengan pencapaian yang ya tidak bisa lebih dari 16 besar di ETMC Kupang, ya pasti ada ya. Tapi saya pikir ya itulah sepak bola seperti itu, dia harus ada menang kalah ya toh, sehingga makna dari kemenangan itu biasanya akan menjadi jauh lebih indah karena kita pernah merasakan kekalahan toh. Jadi kalau ditanya kabar bagaimana pasca kekalahan, pasca ETMC, ya saya pikir sedih pasti, tapi ya hidup harus jalan terus, kita harus kembali ke nol, kita mereset ulang semua apa yang kita ingin lakukan, dan kita mulai kembali dari pertama, karena masih ada kesempatan-kesempatan lain di depan yang menanti kita. Ya, itu seperti kata-kata Coach Cletus setelah pertandingan PSM Ngada versus Persebaya Jakarta di ETMC 2023, artinya tidak ada tim yang terus-terusan menang, ya. Tidak ada tim yang terus-terusan menang ya. 3 pertanyaan awal tadi itu Coach, Arrigo Sacchi ataukah Lionel Scaloni? Ya. Saya mengajukan 2 contoh itu karena sebenarnya sederhana. Saya tahu Coach Cletus menyukai AC Milan dan timnas Argentina.
Arrigo Pilihan yang Sacchi, sulit sebenarnya deh. Arrigo Sacchi dengan segala kebesarannya di Milan, tapi dia mencoba menggali kinan sepak bola Italia yang bermain Grendel. Grendel, Catenaccio. Saya melihat, mungkin saya keliru coach, tapi saya melihat bahwa orang mengenal sepak bola ngada itu kan dengan kick and rush. Kick and rush, benar. Kick and rush, memperkuat pertahanan, terus bermain lewat winger Ingat, dengan striker-striker yang cepat. cepat ya, benar. Nah, sementara pengamatan amatiran saya, Coach Cletus di era Coach Cletus ini mencoba bermain sepak bola modern, main build up dari bawah. Dari bawah ya. Lalu di ETC 2025 ini Coach Cletus dengan berani membawa yang menurut bahasa saya itu The Young Guns, The Young Guns. membawa skuad muda ke pagelaran besar seperti Liga 4 ETC. Sedangkan Lionel Scaloni, kalau kita ngobrol-ngobrol sebelum podcast tadi, Coach Cletus bilang, tapi di era-era sekarang ini justru orang-orang yang tim-tim yang sering kehilangan bola itu justru yang berpeluang menang. Nah, kalau di era total football itu kan semakin lama menguasai bola, peluang menang itu kan semakin besar. Peluang mencetak gol semakin besar. Tapi itu ada antitesis dari footballnya Mourinho. Jadi semakin lama menguasai bola, peluang untuk membuat kesalahan itu justru semakin besar. Jadi antitesis dari total football tadi. Jadi sedangkan sepak bola Amerika, Afrika ataukah Eropa, Asia, nah itu tentang penggambaran tentang Amerika, Afrika itu tentang bakat alam, bakat-bakat yang digali dari jalanan, dari perkampungan-perkampungan, favela. Dan Eropa, Asia itu yang pakai sekolah. Ya. Sedangkan Papua atau Maluku itu adalah saluran untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Jadi dari Arrigo Sacchi itu tentang model kepelatihan, menggali kembali kinan masa lalu Italia, atau seperti Scaloni menggali kembali pragmatisme Bilardo di 86. Ya. Sedangkan Eropa, Asia, Amerika, Afrika tentang akademi dan bakat-bakat yang digali dari jalanan, dan Papua Maluku tentang saluran. Jadi apakah ini akan disalurkan ke satu klub yang bersaing ke level lebih tinggi seperti Persipura, Persiba Wamena, Persidavan Damansoro dan kawan-kawan, atau seperti Maluku Utara yang mengekspor pemain-pemain. Mungkin coach bisa elaborasi itu ya. Oke. Kalau tadi mungkin tadi kita saya sempat kasih gambar sedikit tentang Arrigo Sacchi dan Lionel Scaloni. Saya memang memilih Scaloni karena menurut saya dia tipikal pelatih yang sangat adaptable. Dia bisa menyesuaikan banyak pendekatan dengan lawan yang berbeda. Saya melihat dia berubah formasi dengan Meksiko, kemudian berubah formasi melawan Kroasia, berubah formasi dengan Prancis, terutama di 3 pertandingan terakhir di Piala Dunia 2022. Saya melihat ada pendekatan yang berbeda di situ. Kemarin ketika lawan Brazil juga saya melihat ada perubahan pendekatan. Dia bermain tidak lagi pakai 4-3-3 karena ketiadaan Messi dan Angel Di Maria yang pensiun. Dia harus mendapatkan pemain baru dan dia meramunya itu dengan 4-4-2. Saya melihat bukan karena hanya soal ketersediaan pemain, tapi dia juga mempertimbangkan formasi itu berdasarkan karakteristik lawan yang dia hadapi. Dan saya lebih cenderung ke Scaloni di hal itu. Kalau yang kedua tentang apakah Amerika, Afrika dan Eropa, Asia, saya sebenarnya tadi berpikirnya bukan soal apakah bakat alam dan akademi, tapi saya lebih berpikir soal kalau Amerika, ya dia mungkin individu, tapi bukan berarti dia tidak akademi ya, dia tidak dihasilkan dari pembinaan, dia hanya muncul sejak itu di jalanan. Saya berpikir bahwa mereka lebih ke pemain-pemain yang punya kebebasan untuk bermain dengan imajinasinya, dengan ini. Dan Afrika, saya kenapa lebih cenderung ke Afrika?
saya lebih melihatnya bukan tadi sama seperti bukan soal sepak bola jalanannya, tapi lebih ke soal physically. Jadi bagaimana saya memang punya keinginan memiliki pemain dengan tim saya itu harus pemain dengan kemampuan fisik yang harus berada di atas rata-rata. Itulah kenapa tim saya itu rata-rata mempunyai standar yang sangat ketat soal disiplin, soal bagaimana mengatur makan. Jadi omong fisik itu kan bukan hanya soal lari, lompat dan sebagainya, tapi komponen fisik itu kan termasuk gizi, termasuk nutrisi dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan. Jadi saya memilih Afrika itu tuh lebih ke soal karakteristik ketersediaan pemain-pemain saya yang harus punya kemampuan fisik yang di atas rata-rata. Ya. Tapi kalau misalnya mau hasil tanya soal apakah memilih pembinaan dalam konsep akademi dan ini, saya pikir ini tidak ada konsep yang benar-benar dia lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Dia kalau punya akademi yang bagus tapi dia tidak punya stok semacam sumber daya yang memadai juga, itu kan juga tidak bisa menunjang. Atau dia hanya punya stok sumber daya pemain dengan kualitas bakat yang dia miliki, tapi kemudian tidak disalurkan dalam model pembinaan yang juga berjalan dengan konsisten, itu juga pasti tidak ini. Kalau disuruh memilih antara akademi dengan bakat, kalau saya malah dua-duanya harus digabung. Itu. Terus yang terakhir tadi soal tentang saluran Papua atau Maluku Utara lah ya. Ya, saya pikir saya sepakat. Kalau saya pikir ini kita pernah diskusi dulu. Saya pikir saya memilih Maluku karena memang per hari ini kalau kita lihat dengan segala macam sumber daya yang kita miliki, ya mungkin yang paling realistis. Bukan berarti kita tidak bisa, tapi mungkin yang realistis yang bisa kita jalankan adalah kita banyak menelurkan pemain-pemain berbakat, pemain-pemain yang berkualitas untuk bisa kita ekspor, kita kirim ke sepak bola level atas di Indonesia misalnya. Sehingga kenapa saya memilih Maluku? Tapi sebenarnya tadi ketika pertanyaan itu muncul, saya memilih Maluku atau Papua, saya malah melihatnya lebih ke soal ada hubungannya tadi. Ada kecenderungan pemain-pemain Maluku dengan pemain-pemain Papua. Ya, pemain-pemain Papua mereka lebih bebas. Saya tidak bilang mereka tidak disiplin, tapi mereka lebih bebas dibandingkan dengan pemain-pemain Maluku. Ya, itu sebenarnya poinnya. Coach, mungkin bisa, saya rasa teman-teman pemirsa Lotermat mungkin bisa mau dengar cerita-cerita dari seputar ETNC 2025 mungkin. Ya. Mungkin dari penjelasan tadi mungkin bisa diceritakan pendekatan taktik yang digunakan, terus latar belakang pemilihan pemain, pesan yang ada dengan predikat sebagai juara bertahan, terus dengan track record dalam 7-8 tahun ini hampir selalu lolos dari penyisian grup di Liga 3 Nasional. Kenapa membuang-buang? Mungkin ada banyak yang berpikir bahwa ini membuang kesempatan untuk kembali bertarung di Liga Nasional. Ya, mungkin ada yang berpikiran begitu. Dalam beberapa diskusi saya tentang, terutama ini kalau kita ngomong tentang latar belakang atau persiapan sampai dengan kita ikut Liga 4 untuk yang musim 2024-2025 ini, mungkin pasti pertanyaan, bukan mungkin ya, saya pikir kita banyak tahu bahwa publik mempertanyakan ini memang di kolom-kolom komentar. Di kolom-kolom komentar itu kan banyak di Facebook ngomong kok ya kalau mau disimpulkan tuh berani sekali ya, kenapa kok bisa berani sekali pakai pemain yang ya istilahnya masih sangat muda, rataan usia skuadnya ini kan paling muda mungkin kalau untuk di ukuran ETNC yang musim sekarang ya, musim 2024-2025 ini yang main di Kupang kemarin. Kalau
Ya saya harus sampaikan secara jujur bahwa sebenarnya saya memang pada dasarnya suka dengan pemain-pemain muda. Ini kan sebenarnya bukan keputusan yang baru pertama saya buat. Kalau publik ingat 2018 ketika kita bermain di regional Bali Nusa Tenggara, ketika kita berhadapan dengan Putra Tresna dan Perslotim ya di Lombok Timur, main home away, itu kan sebenarnya kita tidak bermain dengan dua penyerang andalan, Oktoponi dan Yurisnono. Nah, ketika itu kan saya pikir kemudian publik tidak memunculkan pertanyaan kenapa, karena hasilnya yang positif. Nah, kita lolos, kita bermain 4 kali, mencetak 4 gol, tidak pernah kebobolan, ya toh, dan kita lolos ke putaran nasional di Kediri. Kemudian di era kepelatihan saya ini kan saya banyak menggunakan pemain-pemain. Di 2016 ketika Liga Nusantara di Kupang putaran provinsi, itu kan kita banyak menggunakan pemain-pemain muda. Baru ke putaran nasional kemudian kita memanggil lagi pemain-pemain senior untuk bergabung untuk memperkuat skuad. Khusus untuk 2025 ETMC ini, saya pikir pertama, ya tadi saya katakan saya suka menggunakan pemain-pemain muda. Tapi publik juga harus tahu bahwa kondisinya memang mengharuskan saya harus untuk menggunakan pemain-pemain itu. Itulah stok yang tersedia. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan di media yang mengatakan bahwa wah kenapa si ini tidak dipanggil, si ini tidak dipanggil, kenapa panggil yang ini, kenapa seniornya hanya sedikit, kalau bisa komposisi senior juniornya 50-50. Ini kan banyak publik tidak tahu bahwa regulasinya senior itu kan hanya 7, sisanya harus yang di bawah 23, itu yang pertama. Jadi tidak bisa komposisinya 50-50. Saya ada baca itu komentar ada kolom-kolom komentar itu di media massa ya. Terus yang kedua, tadi saya katakan pilihan-pilihan ini kan memang mengharuskan kita untuk menyiapkan materi yang ada, ya itulah yang tersedia. Karena sebagian besar pemain kita, terutama alumnus yang ETMC di Rote, itu kan sudah pada hengkang lah dalam tanda petik. Dan kita bukan tidak memanggil, ya. Saya pikir publik harus tahu bahwa seleksi kita terbuka. Kita membuat pengumuman untuk seleksi terbuka, jadi siapa saja boleh datang. Dan itu harusnya merupakan sukarela dari pemain yang bersangkutan. Mereka mau datang seleksi atau tidak, kita tidak bisa paksa. Tim PSE, tim kita ini kan tim amatir. Kita bukan tim profesional yang mereka datang, kita negosiasi kontrak, ada perjanjian, kita lihat putih bahwa mereka diikat dari bulan sekian sampai bulan sekian, dari tahun sekian sampai tahun sekian, tidak ada. Jadi saya pun harus bisa menghormati keputusan mereka untuk memilih bermain dari klub lain atau dari kabupaten lain. Itu kan kita tidak punya hak untuk memaksa orang, ya. Itu awal kalau saya boleh cerita tentang persiapan pemain kita untuk menghadapi ETMC kali ini di Kupang. Ya, soal 2018 tadi saya ingat tahun 2018 saya secara pribadi juga tulis di media sosial waktu itu. Itu saya bilang kalau tahun 2002 itu Brazil gagal menjadi juara Piala Dunia, maka sekolah kita kan dihujat karena tidak membawa serta Romario. Romario, ya benar. Tapi sekolah karena tidak dihujat karena Rivaldo, Ronaldinho dan kawan itu berhasil menjadi juara dunia, ya. Tapi coach, ini lagi pandangan amatiran kami sebagai penonton. Tapi memang saya pribadi saya lihat di masa kepelatihan coach itu tampaknya di tiap musim itu pergantian skuad itu terjadi hampir radikal kayaknya, coach. Dari 2006 waktu itu masih melihat misalnya sekarang coach muda Andre Nano berduet dengan Jadi Gata. 2017 sudah berduet dengan Yul Roja. Terus di tengah sudah tambah Heronago yang di 2016 tidak ada. Tidak ada muncul. 2016 masih. Yoris Dua, 2018, 2019, Ibo. Ya. 2022 di Lembata dengan banyak teman-teman baru, Rizky Jawa. Rizky Jawa, ya. Ricky Bate. Ya, Karo Bate.
hampir setiap tahun itu orang harus membuat daftar list. Ini pemain-pemain yang di musim kemarin sudah di mana, di musim berikutnya sudah ganti lagi, musim berikutnya ganti lagi, sampai dengan 2025 ini. Itu jangan-jangan konsep Maluku dan Papua tadi itu yang kita ngobrol di awal tadi, jangan-jangan sudah berlaku di NTT untuk passion yang ada di masa kepelatihan coach secara khusus, atau mungkin sudah terjadi sejak passion yang ada ini bertempur bertarung lah di kancah sepak bola NTT. Jadi sebagai Papua, sebagai Persipura, dan sebagai Persipura itu dia sebagai pesan ada, siapapun memakai jersey black oranye itu dia sebagai satu tim dia tetap diperhitungkan. Terus sebagai Maluku Utara dia menyebar ke semua tim-tim. Begitu mungkin juga prestasi. Kenapa coach bawa skuad muda? Tapi kan skuad-skuad yang lain itu kan bukan mereka tidak bermain, mereka tetap bermain. Tetap bermain ya. Kalau misalnya semua harus dipanggil, harus berapa ini anggota skuad? Ya benar. Jadi terus yang kedua coach. Oke. Yang kedua, mungkin saya keliru lagi, makanya kita harus ngobrol dengan yang ahli. Ya. Menurut saya mungkin keberhasilan seorang pelatih itu bukan hanya dia berhasil melahirkan pemain-pemain yang bagus, atau dia berhasil mendapatkan gelar juara, tapi juga dia bisa menghasilkan pelatih-pelatih baru. Ya benar. Karena misalnya kita lihat, saya salah satu orang menonton final PSN Perse 2017 di Mariloma. Ya. Dan hari ini saya lihat anggota skuad itu sudah banyak yang menjadi pelatih. Bahkan salah satu pemainnya menjadi lawan di ITNC kemarin. Ya, sementara di tim-tim lain itu pemain-pemain seniornya justru hari ini pemain-pemainnya justru masih bermain. Masih bermain ya. Itu bagaimana menurut coach? Ini menarik ya, menarik. Ya, saya tangkap yang pertama tadi soal hampir setiap tahun PSN itu selalu ya kalau mau dibilang ada perubahan-perubahan yang radikal ya, selalu muncul pemain-pemain baru. Jarang ada pemain yang bisa bertahan lama. Mungkin Octopone dan Yoris Nolan. Oke. Tapi sebenarnya ini publik memang harus tahu bahwa ini sebenarnya satu hal yang menurut saya dalam tanda petik ini juga membuat kita sulit untuk bisa bersaing. Karena memang saya pikir untuk bisa mendapatkan prestasi, saya paling tidak dengan skuad yang ada itu saya harus bisa bertahan. Paling tidak dalam rentang waktu 3 tahun lah. Kalau bisa saya bisa dengan skuad yang 90% sama lah. Tapi kenapa kita berubah-ubah? Publik harus tahu bahwa sebenarnya itu bukan semacam dalam tanda petik bilang, pelatih ini saya enaknya, kenapa pemain ini tidak dipanggil begini? Regulasi setiap tahun ini kan berubah. Contoh, ETMC tahun 2025 di Kupang yang kita laksanakan baru selesai kemarin itu kita menggunakan regulasi 2024-2025. Sedangkan di Oktober nanti di ND kita menggunakan regulasi musim 2025-2026. Berbeda lagi. Jadi usia kelahiran pemain di bawah 23 tahun itu hanya yang kelahiran Januari 2006. Januari 2006 paling muda. Dan 2002 sampai 2006. Januari 2002 sampai Januari 2006. Sampai Desember 2006. Sedangkan untuk Oktober nanti 2025 di ND itu regulasinya adalah usia pemain 23 di bawah 23 itu harus kelahiran Januari 2003 sampai Desember 2008. Jadi ada beberapa pemain yang kemarin di skuad PSN yang di Kupang itu nanti Oktober dia sudah masuk kategori senior. Nah kemarin ada beberapa contoh, Fergie Gale dia memilih Perse karena memang dia kuota senior. Di Pekalongan tahun lalu itu dia masih junior. Ivan Gula pindah ke CBN karena statusnya mahasiswa ya toh. Walaupun sebenarnya tidak boleh sebenarnya menggunakan istilah mahasiswa untuk kemudian mengatakan dia
wajib bermain di TBN, saya juga tidak setuju sebenarnya. Ini publik harus tahu. Siap, Iwan. Ya, publik harus tahu. Ya, itu keliru menurut saya. Ini bisa diperdebatkan sebenarnya. Tidak ada hubungan antara kuliah dan klub sebenarnya. Terus ada beberapa pemain yang memang dia bermain di kemudian dia memilih untuk bermain di tim lain. Itu karena dia mempertimbangkan soal kuota tadi. Kita hanya bisa mendaftarkan 7 senior. Dan setiap tahun itu dia bergeser terus usianya. Itulah kenapa, itu salah satu faktor. Kenapa kita selalu berubah-ubah skuadnya itu di setiap tahun. Karena regulasi itu. Yang kedua, kenapa berubah-ubah? Ya memang Ngada ini gudangnya sepak bola. Gudangnya sepak bola di NTT. Itu publik harus mengakui itu. Ya. Tapi saya tidak setuju kalau orang mengatakan kita menjadi gudang itu kena bakat alam. Tidak ada siapa yang bilang bakat alam itu dulu. Ya. Orang tidak boleh kemudian berpikirnya terlalu sempit hanya soal hitam dan putih. Jadi ketika kita gagal, karena kita terlalu bersandar pada bakat alam. Kalau kita menang, kita dibilang kita kiblatnya sepak bola NTT, kita punya sepak bola sudah lebih bagus. Tidak juga saya pikir. Ya, apakah Guardiola yang menjadi ya anggaplah seperti dia itu suhunya para pelatih dunia sekarang, sampai Fabio Capello mengatakan Guardiola merusak sepak bola dunia dengan dia punya filosofi. Apakah dia selalu menang? Tidak juga. City sekarang berada pada periode terburuk, atau Guardiola berada pada periode paling buruk dalam sejarah pelatihannya dia. Dan saya pikir itu siklus, semua kita pasti akan mengalami. Ini kan hanya soal siapa dia datang lebih cepat atau datang lebih lambat, ya kan? Tapi saya harus katakan bahwa terutama semenjak kita mulai ikut Suratin, disitulah saya melihat bahwa proses pembinaan itu jalan di situ. Proses pembinaan itu jalan di situ. Pembinaan itu, saya konsisten dengan pernyataan saya. Kita bisa cek di diskusi kita sebelumnya. Pembinaan itu bukan latihan, bukan hanya latihan, tapi pembinaan itu termasuk kompetisi. Ya, pembinaan itu bukan hanya kompetisi, tapi dia termasuk latihan. Jadi dua ini dia satu kesatuan. Nah, ketika kita mulai mengikuti U17 di 2022, kita makin mendapati situasi kelimpahan pemain. Karena kita sudah memiliki database pemain, bahkan ketika dia belum berusia 18 tahun. Makanya sekarang, ketika kemarin situasinya memaksa dalam tanda petik, saya kemudian harus memilih pemain-pemain yang masuk dalam kategori usia muda. Saya pikir itu bukan pilihan yang keliru. Toh, karena memang mereka siap. Hanya mereka mungkin belum berpengalaman, ya toh, untuk main di level-level seperti ETMC. Tapi saya pikir kalau publik mau jujur, apa yang ditampilkan kemarin, terutama di pertandingan terakhir melawan Perse, saya tidak melihat kita tidak berpengalaman. Karena kita bukan sama sekali tidak memiliki peluang gol. Ada, tapi kiper Perse beberapa kali dia membuat penyelamatan. Saya pikir kalau bukan dia kiper, mungkin kita sudah bikin gol. Itu juga catatan. Nah, dua hal ini yang harusnya publik harus bisa lebih tajam melihat itu, bahwa ketika kita membuat keputusan tentang pemilihan pemain, karena memang ada regulasi itu. Regulasi itu dalam tanda petik, kalau saya pribadi, saya melihat kadang-kadang regulasi ini dibuat yang menguntungkan mereka di bagian barat yang mereka memiliki pembinaan yang lebih kontinu, lebih konsisten dengan tingkatan-tingkatan pembinaan yang dari usia dini, dari grassroots sampai usia 17-18 itu kan sangat baik, beda dengan kita di sini. Sehingga kita jauh lebih kesulitan sebenarnya untuk mendapatkan itu. Tapi semenjak 2022 tidak, ya. Sehingga saya bilang kita punya database, ya. Di Oktober nanti saya sudah membuat list, ada kurang lebih sekitar 6-7 alumni U17 2023 di Ngada yang sudah bisa dipromosikan ke senior, ke tim Liga 4-nya. Jadi sudah bisa. Dan saya pikir itu sebenarnya kemajuan sebenarnya, hal yang progres positif dari sepak bola Ngada. Kita tidak bisa lihat terlalu sempit, terlalu sederhana, bahwa
akademi ya tuh harus ini segala macam, tidak juga menurut saya. Kompetisi. Ya, kompetisi itu juga bagian dari pembinaan. Ketika kita melihat kompetisi sebagai alat pembinaan, ya, saya kan sering sampaikan, kita sering diskusi. Model pembinaan kita adalah latihan dan kompetisi, harusnya begitu. Kompetisi sudah ada, hanya memang kalau ketika ngomong tentang kompetisi usia dini, harusnya kan kita tidak bicara tentang juara itu menjadi target kan, ya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan kenapa ya toh di era saya banyak sekali muncul pemain-pemain bagus. Dan satu hal lagi, dan saya pikir ini bagus, publik kan ketika ya itu apa ya menurut saya risiko menjadi pelatih tim sebesar PSN. Jadi ketika menang orang akan menyanjung ya toh tepuk tangan. Kemudian ketika kalah ya orang kemudian menghakimi kita dengan segala macam pernyataan dan sebagainya. Dan saya pikir itu wajar, itu hak. Saya pikir itulah kenapa Ngada menjadi juara, punya rekor juara terbanyak di NTT dengan 8 gelar, ETNC 5, Piala Gubernur 2, Suratin. Saya pikir karena memang orang Ngada punya standar tinggi tentang karena Liga Nusantara kita berapa kali main di putaran nasional di Liga 3, kita selalu lolos dari penyisihan grup bahkan sampai 16 besar ya toh. Sampai saya pikir salah satu faktor yang membuat PSN menjadi begitu besar di sepak bola NTT terutama ya memang karena standar tinggi yang dipatok oleh publik sepak bola Ngada bahwa juara 2 itu gagal. Juara 2 itu gagal. Sehingga saya bersyukur bahwa saya berada di satu lingkungan dengan standar seperti itu, dan saya pikir itulah yang membuat PSN jadi besar. Jadi itu positif. Ya, saya selalu melihat itu sebagai cara berpikir yang positif, dan itu bagus. Mempressure kita untuk harus bisa menampilkan yang terbaik. Sehingga kalau kemudian sekarang publik melihat, saya kembali tadi soal Bung Hasil cerita tentang sekarang banyak sekali mantan-mantan pemain saya yang sudah mulai beralih ke pelatihan ya toh, bahkan tim-tim lain mereka masih bermain. Sedangkan banyak mantan-mantan pemain saya yang dari era saya di 2016 atau sebelumnya itu yang sekarang sudah mulai mengambil pilihan untuk menjadi pelatih dan sebagainya. Ya, saya pikir ini yang publik juga harus paham bahwa ketika saya setuju kalau publik kemudian memberikan statement bahwa gagal ganti, ya saya mau begitu. Ketika gagal ya harus diganti, ya. Tapi kalau misalnya kita coba melihat itu secara lebih detail, ya kita bicara tentang persentase kemenangan, bicara tentang persentase. Saya sudah pegang tim PSN sampai terakhir kemarin di ETNC 2025 di Kupang. Terakhir menghadapi PSN, saya sudah memimpin tim ini di 84 pertandingan resmi. 84. Dan saya sudah memenangkan 58 pertandingan. Jadi saya punya rataan kemenangan itu ada yang ke-70. Kita hitung. Di 2016 kalah dari Persema tim penyisian Piala Gubernur. Setelah itu revenge di final. Di final tidak kalah. Dengan Persema tim saya belum pernah, tidak kenal ketemu. Ada satu tim yang PSM kalah waktu itu terus Persamba. Di 2016. Di 2016 ya. Di penyisian Piala Gubernur, di Liga Nusantara yang presiden. Ya. Di Piala Dirgantara saya tidak hitung, itu pramusim. Itu pramusim ya. Di ETNC dalam tanda petik dengan PSN di. Dengan PSN itu kan did not finish tuh. 58 menit. Tapi anggap saja itu sebagai kesalahan. Kalah, anggap saja kalah ya. Di 2018 juara Piala Gubernur dari kesalahan gitu. 2018 tidak ada kalah. 2019 di nasional Mafia kalah dengan Persigo Semeru saja di pertandingan pertama 2-1 dengan Celebes. Hanya kalau dengan Celebes di Palu kita kalah, tapi itu kita sudah lolos. Ya saya kalah sekitar 13-an kali saja dari sekitar 13, sehingga sekitar 14-an kali. Manggarai, Lembata,
PC. Sisanya Iya, saya Mas. sisanya saya sekitar 58 kali saya menang. Artinya saya punya catatan itu, saya punya catatan statistik. Dan ini coach yang menarik di ITMJ, coach. Ya, Kalau kita anggap itu 2017 kalah, kan kalah dalam tanda petik ya kan, Ya. pertandingan belum selesai. nah, Terus di 2022 itu tidak pernah kalah di waktu normal ya. tidak pernah kalah di waktu normal di penalti. Satu kekalahan di waktu normal kayaknya lawan Lembata ya. Lawan Lembata ya, Yang Lembata. hanya lawan Lembata. Ya. Yang kalau Lembata. Artinya kalau Kayaknya kita tidak bisa dibilang gara-gara amatir. iya. Tapi artinya begini, yang menarik bagi saya adalah ketika Bung Hasil omong soal banyak mantan-mantan pemain sekarang yang sudah mulai beralih ke pelatihan. Dan bagi saya itulah regenerasinya. Sekarang kita lihat dari 2022 ada Andri Nanga, ada Iman Loke yang menjadi asisten ya toh. Asisten itu mantan anak asuh saya. Dan saya kemudian memilih mereka ini karena memang mereka punya potensi untuk berkembang menjadi pelatih hebat. Ya. Kemudian di 2023 saya membawa ada Tommy, kemudian ada Oktapone di situ, ya. Dan saya pikir memang itulah proses regenerasinya. Kemudian sekarang ada Yon Dagut, ya. Itu mantan pemain PSM Ngada, dia bermain di ETMC, main di Piala Gubernur 2010, ETMC di Manggarai Barat, kemudian di Sika 2015, kemudian Ustena juga itu kan alumnus Piala Gubernur, mereka mantan pemain PSM. Dan dalam ngobrol-ngobrol saya dan diskusi saya dengan mereka, saya selalu katakan bahwa Andi Toli sekarang dia sudah di Nirwana. Kemudian ada Polce penjaga gawang ini segala macam. Itu kan mantan anak asuh. Dan saya selalu katakan bahwa ada saatnya, suatu saat saya pasti berhenti kok. Tidak mungkin saya akan terus melatih. Oscar Daga sekarang sudah di Persina, dia juga sudah mulai membangun karir kepelatihan. Bagi saya itu suatu langkah maju bahwa menjadi pelatih saya tidak hanya melulu bicara tentang masuk ke lapangan saya dapatkan gelar ya toh, atau saya masuk ke lapangan saya bikin pemain jadi atau tim ini menjadi bermain bagus ya toh, atraktif, menyenangkan semua orang, tapi saya juga harus pelan-pelan meregenerasi ya toh, karena ketika saya bisa saling berbagi ya, kita kolaborasi ya, katakanlah kemarin ada Yon Dagut, ada Ustena, ada Tommy, mereka akan kembali bahu-membahu di klubnya masing-masing, mereka pegang. Mungkin ada hal-hal positif yang kami berbagi di PSM dan itu bisa menjadi hal yang baik untuk mereka lanjutkan atau mereka tularkan di klub mereka masing-masing. Bagi saya itu regenerasinya. Jadi regenerasi kita tidak hanya bicara soal ayo gagal yuk ganti, kemudian kau masuk orang baru. Itu konsep regenerasi tidak harus melulu soal ganti dari si A ke B, B ke C. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang ketika kita bicara tentang regenerasi, kan tidak harus melulu tentang dari si A ganti ke si B, dari si B ganti ke si C. Tapi regenerasi juga itu adalah ketika si A mampu menghasilkan A yang lain atau B yang lain, ya toh. Dan saya pikir apa yang saya lakukan selama ini ada proses ke situ, ya toh. Ada banyak asisten. Saya tadi sampaikan macam ada Andi Nanga, ada Eman Loke, kemudian ada sebenarnya bukan hanya Andi dan Eman di U17. Ada siapa? Barem. Petrus Bairema, kemudian ada Polce Jawa, ada Tarsi Awa, kemudian ada Tommy, ada Tommy Hui, ada Oktapone, kemudian sekarang ada Yohan Dagut, ada Ustena. Itu kan sebenarnya bagian dari kita melakukan regenerasi untuk di PSM. Bahkan sekarang ada di Nirwana, ada Andi Toli, kemudian ada Aspin Moi yang sebenarnya dia main di CBN, tapi dia sebenarnya sudah mulai merambah ke kepelatihan di Tiara Nusa, di CBN juga ya toh. Bahkan pelatih di CBN seperti Tansiko itu juga kan sebenarnya mantan anak asuh saya di CBN, kemudian sekarang dia merambah ke kepelatihan. Bagi saya Oscar Daga juga di Persina Nagekeo ya, U17, kemudian ada beberapa pelatih lain. Saya pikir itu bagian dari regenerasi.
namanya saya pelatih, apalagi saya menjadi pelatih tim sekelas PSN Ngada dengan standar tinggi, pencapaian prestasi juara 2 itu dianggap gagal. Itu wajar ketika kita tidak mencapai target kemudian disuruh ganti, ya biasa. Saya pikir menjadi pelatih saya sudah mempertimbangkan semua dan punya resikonya. Paling buruk adalah ya dipecat, dan itu biasa, ya. Itu yang saya pikir menarik dari tadi kita bicara soal perubahan komposisi pemain yang radikal, berubah-ubah terus karena regulasi dan sebagainya, sampai dengan apakah saya pikir saya setuju ada begitu banyak pemain-pemain Ngada yang sekarang terutama di ETMC kali ini ya hampir menyebar hampir di semua tim. Hampir di semua tim itu ada pemain yang punya asal usul darah atau hasil binaan dari PSM. Ya, jadi kalau seperti BTA dibilang mereka memiliki konsep pembinaan yang sudah lebih, saya pikir tidak juga. Ya, tidak juga. Saya tidak sedang membangun opini, tapi itu fakta. Rex Nono itu pemain dari Ngada di BTA ya. Saya tidak terlalu, tapi yang saya tahu Rex Nono itu adalah anak didik saya bahkan dari SSB. Kebetulan dia menjadi salah satu staf kepelatihan di Bintang Timur Bejawa dan kemudian dia direkrut untuk menjadi bagian dari Bintang Timur Atambua di ETMC. Dan saya pikir itu keberhasilan dalam tanda petik bahwa kita juga banyak menghasilkan pemain. Ya, seperti itu. Ya, saya kira dari tadi Coach Pet itu sudah menjelaskan tentang legasi bola PSN Ngada secara khusus atau legasi bola PSN Ngada, legasi bola Ngada secara umum di konteks sepak bola NTT ya. NTT. Dan saya kira itu terjadi sejak Coach Pet mempertahankan legasi PSN sepak bola Ngada yang dibangun sejak akhir tahun 60-an ketika TMC mulai Piala Eltari mulai bergulir, tahun 70-an, 80-an, 90-an, melahirkan terus PSN selalu bersaing dengan semua rising star di tiap dekade. Di tahun 70-an ada Persib Team, ada PSK Kupang, PSN Ngada juga bertanding di situ. Di 80-an ada Persami, PSN Ngada juga bertanding di situ. Akhir 80-an, 90-an Kabupaten PSK Kupang dan Alor PSN juga bertarung di situ. Kemunculan Persi ND di 99 ke sini juga PSN ada di situ. Sekarang dengan kemunculan Bintang Timur dan beberapa klub swasta, PSN ada juga masih bertarung. Juga melahirkan pelatih-pelatih baru, gelar-gelar juara baru. Tapi ini Coach, saya mau tanya kira-kira selain legasi yang sudah ada sejak tahun 60-an itu sampai sekarang, kira-kira apa legasi baru yang Coach Kletus akan tawarkan ke depan dari Sumang dari Ngada untuk NTT mungkin secara khusus atau mungkin dalam spektrum yang lebih luas nanti? Ya, saya pikir kita pernah diskusi itu soal bagaimana sepak bola ini harus dikemas atau dikelola dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik, begitu maksudnya. Dulu bahkan sebenarnya bukan ini ya, sekarang itu apa yang dulu pernah kita bahas bersama, kalau tidak salah di Gotu Mahpi yang kedua kalau tidak salah, tentang apa yang bisa ditawarkan dari konsep pembangunan sepak bolanya. Saya sekarang sebenarnya dokumen itu sudah jadi semacam naskah akademik malah sebenarnya. Saya sudah buat itu apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya, dan saya tetap konsisten bahwa kalau kita bicara dari konteks kultur sosial masyarakat kita, saya melihat tidak ada salahnya kalau kita coba konsep sepak bolanya di sekolah. Sepak bola di sekolah, bukan bikin sekolah sepak bola. Ya, itu hal yang menurut saya harus bisa coba dibuat. Kita tidak bisa mengatakan itu tidak bagus. Yang paling bagus itu metodenya ya kita ikut seperti yang sekarang ada, itu ada akademi dan sebagainya. Saya pikir akademi itu kan hanya soal nama, konsepnya kan sama saja sebenarnya.
ketika saya bilang itu dilaksanakan di sekolah, dia juga menjadi akademi. Kenapa saya bilang di sekolah? Supaya dia lebih terikat secara formal. Karena konsep akademi yang ada di kita sekarang, saya tidak melihat poin formalnya, tidak ada, belum ada di situ. Kita masih tetap berjalan dengan cara-cara yang istilahnya ya, kalau saya boleh bilang dalam diskusi kita, ya itu dia tidak ke pencapaian prestasi. Saya tidak bermaksud kemudian membuat atau mengabaikan atau mengatakan apa yang dibuat oleh pelaku-pelaku sepak bola sekarang dengan adanya akademi-akademi itu mereka keliru tidak atau salah tidak ya. Saya pikir mereka saya ada di dalam situ juga sebenarnya. Tapi kalau saya coba membaca itu secara lebih menyeluruh, konsep yang mungkin lebih bisa dijalankan saat ini, ya toh. Konsep akademi itu bisa dijalankan, tapi mungkin sekarang belum. Ada banyak komponen, ada banyak elemen-elemen yang harus dibenahi, yang harus disiapkan lebih dulu untuk supaya kita bisa menjalankan itu secara lebih baik. Contoh, akademi di Jawa kenapa mereka konsisten? Saya ambil satu elemen saja, pelatih di Jawa. Ya memang mereka kerja di situ. Itu pekerjaannya mereka. Kita di sini, pelatih ini kan, kalau boleh saya bilang, sebenarnya mereka mengisi waktu. Ya, itu bukan pekerjaan utamanya mereka. Mereka punya pekerjaan utama sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai ini, ya atau profesional di bidang yang lain. Kemudian sore hari mereka pergi berlatih. Ya. Itu yang menurut saya harus pelan-pelan kita ini. Kenapa saya bilang itu di sekolah? Karena memang secara formal dia terikat, kemudian dia bisa continue, ya. Dia bisa dapat dari kelas 4 SD, ya kelas tinggi sampai dengan kelas 12 itu 9 tahun. Itu periode yang minimal untuk dia kemudian bisa. Kita harapkan ketika dia sampai tamat SMA, kita petik hasilnya. Ya, saya pikir, ya diskusi tentang konsep, roadmap-nya bisa. Itu kita mungkin butuh waktu satu episode lagi, kita bisa diskusi tentang itu. Saya punya konsep tentang itu. Tapi poinnya begini, saya tidak mengatakan bahwa model pembinaan dengan akademi atau SSB itu buruk, tidak. Toh itu benar, bagus kok, dan terbukti. Tapi saya coba melihat itu dari sudut pandang kultur sosialnya. Kenapa saya bilang kultur sosial? Ada 4 variabel yang membuat SSB saya kemudian berhenti. Ya, saya punya SSB dulu, tapi tidak bisa jalan maksimal. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur kita sangat terbatas. Ya, kita punya SSB sekarang di Bejawa mungkin ada sekitar 2 atau 3. Sekarang kita mau rebutan lapangan di mana yang mau dipakai untuk latih? Sudah beralih fungsi. Kemudian lapangan lebih jaga terbatas, ya toh. Ada harus dia berbayar sekarang. Ya, saya bukan tidak setuju dengan konsep itu. Itu saya setuju konsepnya seperti itu. Kemudian SDM kita juga masih terbatas. Kemampuan orang tua kita juga tidak kuat. Saya pernah membuat perhitungan, kalau mau ideal sebuah akademi dijalankan, minimal, bahkan itu hitungannya begini, 70% operasionalnya itu dibebankan ke siswa. Bukan 100%, 70% saja. 30% itu pemilik akademinya, manajemennya harus cari untuk menutupi operasionalnya. 1 bulan, itu yurannya, anggap seperti uang sekolah ya, 350.000. Kalau misalnya kita hitung 1 tahun itu dia jalannya 10 bulan, dia harus bayar 3,5 juta. Nah sekarang pertanyaan, apa orang tua kita mampu? Saya tidak melihat orang tua mampu. Di saat ini belum. Ya toh? Di saat ini kita belum mampu sih. Jadi SDM kita terbatas, infrastruktur kita juga minim, ya toh. Kemudian kemampuan orang tua, ya toh. Mana dia harus bayar uang sekolah, dia bayar lagi uang akademi, ya toh. Itu kan bagi saya pendobelan.
Ya. Fenomenal belum Bisa tentu. bayar uang sekolah sekaligus dapat akademi. Kalau bayar uang sekolah sekaligus sudah dapat akademi, kenapa kita mesti bikin lagi di luar? Ya tuh. Itu. Dan yang berikut, kenapa saya lebih memilih konsep sepak bolanya yang di sekolah? Social activity time kita tinggi sekali. Banyak kegiatan-kegiatan pelatihan kita itu menjadi berhenti karena terlalu banyak aktivitas sosial, baik sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Nah itu yang jadi persoalan. Nah sekarang saya coba meramu. Memang ini masih bisa didiskusikan. Makanya saya butuh apa yang saya sudah buat ini kan perlu dibedah lagi secara lebih dalam. Tapi kenapa? Apa salahnya? Kita coba saja dulu. Toh di Jawa seperti di Surabaya, Jogja, Malang banyak kok sekolah-sekolah reguler, misalnya SMA Negeri 1 Bajawa atau SMA Regina Pacis atau SMP 1 Bajawa atau SMP Negeri 2 Bajawa. Mereka membuka yang namanya kelas khusus. Itu sudah dilakukan. Kenapa kita tidak pergi studi banding saja lihat ke mereka dan kita coba buat konsep seperti itu? Karena saya lihat konsep akademi lebih banyak tidak jalannya daripada jalannya. Kalaupun mereka melakukan latihan, bagi saya untuk sementara tidak bermaksud mengurangi kerja-kerja dari teman-teman yang sekarang lagi membina akademi. Tapi saya harus jujur katakan itu fakta kok. Fakta bahwa konsep pelatihannya masih belum maksimal. Belum maksimal menurut saya. Ya, jadi terima kasih banyak Coach. Ya. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Sudah tentang masih banyak ya. roadmap. Tapi saya kira ada banyak hal yang kita obrolkan dari tadi, baik tentang ETMC, behind the scene ETMC, ataupun hal-hal lain yang melingkupi ETMC dan PSM-nya ada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Coach. Mungkin bisa sapa dulu teman-teman Rotumapi sebelum kita ngobrol kita. Ya baik. Terima kasih para pemirsa ya, pemirsa Rotumapi yang sudah setia menemani, sudah setia mendukung podcast ini ya, Rotumapi yang rupanya sudah vakum cukup lama ini, tapi sekarang muncul kembali. Saya yakin ini walaupun mungkin obrolan-obrolan ringan, tapi saya yakin ini obrolan-obrolan yang bermanfaat, bisa disimpan dan kita bisa lihat kembali. Ada hal-hal penting, hal-hal baik yang bisa kita ambil. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya, kita mohonkan maaf, tidak bermaksud apa-apa, tidak untuk menyinggung siapa-siapa. Ini hanya sebatas obrolan-obrolan dalam Lokatua Mata Api. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Coach. Jadi kita akan ketemu lagi teman-teman Rotumapi di episode selanjutnya tentang legasi baru sepak bola yang ada untuk NTT. Karena sepak bola bukan hanya tentang bagaimana menguasai bola, tapi bagaimana bersikap ketika kehilangan bola. Salam Rotumapi. Jiwa ini hanya untukmu, raga ini hanya untukmu, dan semuanya hanya untukmu. Jayalah PSM Ngada. Demi sebuah kehormatan, tetap berdiri, takkan menyerah. Semangatku tetap membara, raihlah kemenangan. Satu hati
bersamamu. Demi sebuah kehormatan, tetap berdiri, takkan menyerah. Semangatmu tetap membara, raihlah kemenangan. Satu hati kami jaga, satu asa dalam doa. Oleh itu menggugah rasa, oleh itu semangat jiwa, oleh itu kebahagiaanku. Oleh itu pasti juara. Oleh itu menggugah rasa, oleh itu semangat jiwa, oleh itu kebahagiaanku. Oleh itu pasti juara. Dan apapun yang akan terjadi, kami selalu bangga untuk mengawalmu. Kau tak akan berjuang sendiri. Kami selalu bersama.